Jadi dalam review kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Reflecting on and Equipping for Christian Mission, bertujuan untuk memperlengkapi misi gereja melalui kumpulan refleksi. Jadi sebenarnya buku ini bukanlah buku utuh ditulis oleh satu penulis gitu, tapi buku ini sebenarnya adalah kumpulan dari banyak jurnal. Jurnal ini saling terkait. Keterkaitannya itu ada pada bagaimana gereja mempersiapkan diri, memperlengkapi diri untuk bermisi di tengah dunia yang terus berkembang. Ada banyak isu ya, timpangan pendidikan teologi, ada juga kontekstual teologi. Ini biasa banget ya kontekstual teologi. Ada pembahasan gender dan juga pendidikan teologi. Ini menarik menurut saya. Lalu ada spiritualitas misioner, ada pendidikan teologi bagi masyarakat oral, ada juga migrasi, pluralisme agama dan misi. Lalu relasi antara gereja, akademik, dan misi. Dari keseluruhannya itu saya rasa ada 3 topik yang paling menarik. Pertama itu topik tentang kontekstual teologi, ada gender dan juga pendidikan teologi. Lalu yang terakhir itu yang menurut saya menarik adalah spiritualitas misioner. Terkait kontekstual teologi, isunya adalah apakah pendidikan teologi selama ini betul-betul menghasilkan gereja lokal atau hanya mereproduksi teologi barat. Lalu topik terkait gender dan juga pendidikan teologi, isunya adalah bagaimana misi Allah dipahami perempuan jika narasi yang kaitan tentang refleksi teologis itu kebanyakan berangkat dari perspektif laki-laki. Nah, ini isu yang menarik. Jadi saya sarankan teman-teman untuk baca ini. Lalu ada spiritualitas misioner. Isunya adalah apa jadinya kalau bermisi itu hanya mempertimbangkan tanpa ada spiritualitasnya. Nah, kita akan mereview lebih dalam spiritualitas misioner ini. Jadi pokok bahasannya di dalam topik ini adalah bagaimana gereja itu bisa menjadi gereja yang misioner. Banyak gereja yang mengaku misioner, tapi dalam melatih pemimpinnya cenderung kepemimpinan yang sifatnya itu manajerial gitu. Dan dari hal itu maka aspek spiritualitas itu menghilang. Nah, karena menghilang ini pelayanan hanya menjadi formalitas. Lalu pelayan Tuhan atau hamba Tuhannya mudah sekali untuk burn out. Terus arah gereja pun juga jadinya tidak pasti gitu. Karena tidak berangkat dari spiritualitas dari pemimpinnya. Pemimpinnya menjalankan itu hanya sebagai formalitas. Solusi yang diajukan dalam pembahasannya adalah harus ada yang namanya integrasi antara pendidikan teologi dan juga spiritualitas. Integrasinya ini dalam bentuk apa? Bentuk konkretnya bisa membaca firman Tuhan atau berdoa. Memang dua hal ini nampaknya sederhana, tapi karena ini memang yang sederhana, justru karena ini sederhana makanya ini diabaikan. Tapi membaca dan berdoa pun juga tidak cukup hanya membaca atau berdoa begitu saja gitu. Perlu arah membacanya bagaimana. Jadi dalam membaca Alkitab, firman Tuhan dan berdoa itu ada dalam kerangka misiode. Jadi Alkitab itu dipahami sebagai misiode kan. Cara memahaminya atau hermeneutiknya itu hermeneutik yang misional, merujuk kepada misi Allah gitu. Cara baca yang demikian akan menghasilkan pemaknaan. Jadi ketika seseorang yang sudah membaca Alkitab dengan pemaknaan yang demikian, maka ketika bersinggungan dengan realita, dengan kenyataan, maka dia akan melihat, menafsirkan kenyataan yang dihadapinya dalam kerangka misiode. Sederhananya seperti itu. Demikian juga doa. Lalu berangkat dari kerangka semacam itu akan melahirkan discernment. Discernment ini apa? Discernment adalah kemampuan untuk membeda-bedakan. Jadi mana yang betul-betul ada dalam kerangka misiode, mana yang tidak ada dalam kerangka misiode. Spiritualitas yang semacam inilah yang harus diintegrasikan ke dalam pendidikan teologi. Pemimpin yang demikian akan membentuk juga gereja yang sama misionernya dengan pemimpinnya ini. Misioner yang berangkat dari spiritualitas dulu. Jadi refleksi yang saya dapatkan dari pembacaan terhadap tulisan Jorgensen ini, spiritualitas misioner, menunjukkan bahwa identitas Kristen saja tidak menjamin kita dapat mengenali misi Allah, tidak menjamin kita peka terhadap kehendak Allah. Kemampuan dalam mengenali karya Allah dalam realitas sendiri menuntut discernment. Dan discernment sendiri lahir dari spiritualitas yang dibentuk secara sadar. Tanpa pembentukan spiritualitas, dalam hal ini integrasi,
gereja bisa saja aktif, tetapi keaktifannya itu sendiri belum tentu selaras dengan gerakan atau kehendak Allah. Teman-teman semua, apalagi yang suka bahas topik feminis, saya anjurkan untuk baca di bagian yang gender dan pendidikan teologi tadi. Ya, itu saja. Terima kasih.